belum rampung tadi poin yang ke 10 ya. Sekarang 11, betul. Surat 2 ayat 34, juga surat 38 ayat 74. Surat 2 ayat 34 dan surat 38 ayat 74, yaitu orang yang sombong sebagaimana iblis. Surat 2 ayat 34 dan 38 ayat 74, bahwa orang-orang yang sombong itu termasuk orang kafir. Siapa yang telah monggo kula panjenengan evaluasi diri. Kalau kita mengatakan ana khairum minhu, itu adalah termasuk orang-orang kafir. Merasa lebih dari yang lain, paling ganteng dari yang lain, paling cantik dari yang lain, merasa paling alim dari yang lain, merasa paling benar dari yang lain, merasa paling kaya dari yang lain, merasa paling pinter dari yang lain. Ingat, hati-hati. Surat 2 ayat 34 dan surat 38 ayat 74. Surat 2 ayat 34 dan surat 38 ayat 74, sama 4-nya katanya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Termasuk, ternyata sombong itu termasuk apa Bu? Kafir. Monggo, kalau panjenengan pekranya gini-gini ya. Apakah kita pernah merasa ana khairum minhu? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ayat yang lain. Wa idh qulna lil malaikati, ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu, kalian sujudlah di Adam, untuk Adam. Fasajadu, maka mereka bersujud, illa iblis, kecuali iblis, aba, enggan, wastakbara, dan dia sombong. Orang sombong, wa kana minal kafirin. Iblis itu sombong dan dia termasuk orang-orang kafir. Ternyata kalau kita merasa diri kita lebih baik dari yang lain, itu adalah kita sudah ketularan penyakit iblis. Karena ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia, aku lebih hebat dari dia, aku lebih pandai dari dia, gitu kan? Seperti itu. Ini hati-hati. Jadi iblis tempatnya di mana? Neraka. Ya, nar. 3874 juga sama ya, intinya sama. Yaitu orang-orang yang sombong. Itu adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang kafir. Yang terakhir, poin yang terakhir yaitu poin yang ke-12. Surat 14 ayat 2 dan 3. Intinya di 3-nya. Kembali lagi surat Ibrahim ya. 14. Ternyata banyak ini kafir, belum yang dolim nanti, masya Allah. Ya, masih banyak sekali. Ngakune krosone iman itu ya. Ternyata ada sifat-sifat yang ada kafir nanti dolim, masya Allah. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Allah yang miliknya ma fis samawati, apa yang di samawat, wa ma fil ardh, dan apa yang di bumi. Milik siapa yang di samawat dan bumi? Milik Allah. Wa wailul lil kafirin, dan celakalah bagi orang-orang kafir, min adzabin syadid, dari siksaan yang sangat berat. Siapa orang-orang yang kafir yang akan disiksa dengan siksaan yang berat? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya. Yang pertama itu orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Satu itu.
Orang-orang kafir adalah orang-orang yang mencintai kehidupan dunia atas akhirat, daripada akhirat. Itu satu. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Orang Arab ngaji Quran dihalang-halangi, orang berdakwah dihalang-halangi, orang yang akan berbuat baik dihalang-halangi. Mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Yang poin ketiga, wa yabghunaha iwaja, dan mereka mencari kebengkokan. Jalan Allah itu kan jalan yang lurus, ya. Aturan Allah itu kan lurus. Tapi goleki ya selain hukum Allah, mencari kebengkokan, mencari selain jalan Allah. Ulaika fi dhalalim ba'id, mereka itu di dalam kesesatan yang jauh. Maka itu ad-dhalin, kafir, termasuk orang-orang yang sesat begitu. Ini ya. Dari kafir sendiri Masya Allah banyak banget. Kira-kira kita aman nggak dari sifat-sifat kafir ini? Aduh. Masya Allah ya. Bisa ketawa mau masuk. Yuk. Lanjut. Masih semangat? Ngantuk? Ngantuk enggak? Ya. Ayat yang kedua, poin yang kedua yaitu dolim. Surat 5 ayat 45. Yang tadi itu kan yang bawahnya surat 5 ayat 44 kan? Ini juga dolim. Yaitu orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu surat 5 ayat 45. Orang yang dolim ya. Orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Tadi yang 544 disebut kafir. Sekarang dolim. Wolim. Tipis ya kalau go itu. Wolim, bukan dolim. Wolim. 545. Wa katabna 'alaihi fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Intinya itu, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Lihat, ini masih banyak banget dirampung ya. Surat 5 ayat 45 tadi. Kemudian surat 5 ayat 45 yang kita baca tadi. Kemudian poin yang kedua, surat 7 ayat 44 sampai 45. Masih tentang zalim ya. Surat 7 ayat 44 sampai 45. Nah ya. Kembali lagi ke tadi. Kalau tadi kan surat 7 ayat 50 51. Sekarang surat 7 ayat 44 sampai 45. Di situ ada kriteria zalim itu apa? Wanada ini apa? Ini juga seperti tadi perbincangan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Kalau tadi penduduk neraka minta minum, minta rezeki gitu kan. Kalau di sini peleh-pelehan gitu. Kabarmu nih kono gitu kan. Iya ngobrol. Wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa adzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Yaitu alladzina yasudduna sabilillahi wa yabghunaha aywaja. Hampir seperti tadi yang orang-orang kafir itu ya.
wa hum bil akhirati kafirun. Wa nada ashabul jannah, dan penduduk surga menyeru ashaban nar pada penduduk neraka. Penduduk surga itu mengatakan, angkot wajadna ma wa'adana rabbuna, sungguh kami telah mendapati apa yang telah dijanjikan Tuhan kami. Kami telah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa begitu. Apa kabarmu wahai penduduk surga, kan begitu. Haqqo fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Apakah kalian telah mendapati apa yang Tuhan kalian janjikan dengan benar gitu. Kalau mereka penduduk neraka mengatakan na'am gitu. Karena bagi orang-orang yang zalim diancamkan adalah siksaan yang luar biasa. Fa'adzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka menyeru seorang penyeru di antara mereka bahwa laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim itu? Yaitu jawabnya di ayat 45-nya. Alladzina yasudduna 'an sabilillah. Orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah seperti tadi. Wa yabghunaha 'iwaja, dan mereka mencari kepengkokan dari jalan Allah. Jalan Allah itu kan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka ikutilah, lah kok golek dalan sing bengkok, itu tidak di jalan yang lurus. Kemudian poin yang ketiga, orang-orang yang zalim adalah mereka dengan akhirat ingkar. Di sini ada 3 poin. Orang yang zalim adalah orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah. Yang kedua, orang-orang yang mencari kebengkokan dari jalan Allah, dan orang-orang yang ingkar dengan akhirat. Kita semuanya percaya ya bahwa akhirat akan ada, karena di antara manusia orang percaya akhirat. Padahal kita di sini hidup, nanti kita akan mati, dan kita nanti akan dihidupkan untuk yang kedua kali di alam yang berbeda, yaitu alam akhirat. Sekarang fasenya ada di dunia. Kemudian di surat poin yang ketiga ya, 29 ayat 49, masih tentang zalim. Orang yang membantah ayat-ayat Allah atau orang yang mendebat ayat-ayat Allah. 29 49. Ya, bal huwa ayatun bayyinat. 29 ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Bal huwa, akan tetapi dia Al-Qur'an adalah ayatum bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Fi suduril ladzina utul ilm, di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Insyaallah kalau panjenengan termasuk orang-orang yang diberi ilmu. Karena di dalam dada kita, karena kan Al-Qur'an itu turun ya. Itu di qalbu. Yang ada di dalam dada itu kan qalbu. Fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Dan tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu adalah orang yang mendebat atau membantah ayat-ayat Allah. Itu. Udah. Itu yang zalim hanya 3 poin. Sekarang yang poin ketiga, fasik. Kalau fa, baru fa ini ya. Belum yang ya, mumu. Surat 5 ayat 47 juga. Orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Surat 5 ayat 47. Tadi kan 544 kafir ya. 545 zalim. Sekarang fasik. Surat 5 ayat 47.
Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wal yahkum, dan hendaklah berhukum ahlul injil, ahli Injil, bima anzalallahu fi, bima anzalallahu fi, dengan apa yang Allah turunkan di dalamnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka faulaika humul zalimun. Faulaika humul fasiqun. Maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Itu urut tadi. Kemudian poin yang kedua, hanya dua tok ini yang fasik ya. Surat 2 ayat 26 dan 27. Ya, fasik Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat 26 dan 27. Itu kan wama yudhillu bihi illal fasiqin. Saya ambil terakhirnya aja ya biar singkat. Nanti yang itu kan innallaha la yastahyi, nanti panjenengan baca sendiri. A'udzu minasyaitonir rajim. Wama yudhillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah dia Allah sesatkan dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Siapa itu fasik? Dijelaskan di ayat 27-nya begitu. Siapa fasik itu? 1. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang yang melanggar janji Allah. Janji Allah itu aturan Allah. Orang-orang yang melanggar aturan Allah sesudah kuatnya. Dia paham ayat-ayat Allah, dia paham aturan Allah tapi dilanggar. Contoh ya. Keplek seperti haram tapi dilanggar. Masang nomor ya. Dilarang haram tapi dilanggar gitu. Berzina dilarang haram tapi dilaksanakan. Selingkuh, ayo. Iya. Iya. Bila ya. Dia sudah tahu aturan Allah, itu dia sudah tahu aturan Allah, tapi dia langgar gitu. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang yang melanggar janji Allah itu, orang-orang yang melanggar aturan Allah. Wis ngerti tapi dilanggar. Yang kedua, poin yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusola. Dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan dengannya untuk menyambung. Ayat-ayat Allah itu harusnya kan disampaikan kepada umat gitu, pada masyarakat secara luas. Tapi dia memutuskan perintah Allah, perintah-perintah Allah diputus tidak dilaksanakan. Justru aturan Allah dilanggar. Itulah orang-orang yang orang-orang yang fasik gitu. Satu adalah tadi apa? Orang-orang yang melanggar aturan Allah sesudah kuatnya. Yang kedua, mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan dengannya untuk menyambungnya itu. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang untuk berbuat jahat. Dan aturan-aturan kan sudah jelas dalam Al-Qur'an antara perintah dan larangan ya. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ardh. Mereka membuat kerusakan di muka bumi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa itu? Surat 2 ayat 26 dan 27 ini ada 3 poin ya tentang orang-orang yang fasik. Ulaika humul khasirun. Mereka itu orang-orang yang rugi gitu. Ini tentang fasik, poin yang ke-3 sudah rampung berarti ada. Sekarang orang-orang, ciri-ciri orang munafik. Oh, banyak banget. Banyak pakai banget. Poin yang keempat, ciri-ciri munafik. Surat 2 ayat 8 sampai 16. Surat 3 ayat 167.
sampai 68. Surat 2 ayat 8 sampai 16. Surat 3 ayat 167 sampai 168. Surat 4 ayat 143. Intinya di situ adalah orang yang berkata iman di mulutnya tapi hatinya kafir, atau lain di mulut lain di hati, juga berkepala dua. Ya. Kita lihat ya surat 2 ayat 8 sampai 16 dulu. Mundur ya, mundur satu lembar. Gak akan saya bacakan semuanya. Bagian apa? Baca apa? Masih jam 9:30 ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia itu ada yang berkata kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Berarti imannya ngomongnya bohong dengan mulutnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menipu kecuali pada diri mereka sendiri. Manusia itu kalau hendak menipu orang beriman dan pada Allah, tidaklah mereka kecuali mereka itu adalah menipu dirinya sendiri. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Kalau diteruskan tidak diobati, fazadahumullahu maradan, maka Allah menambahkan penyakitnya itu. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka siksaan yang pedih dengan apa yang mereka dustakan. Itu ketika diajak wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun itu. Dan ketika dikatakan pada mereka janganlah kalian merusak di bumi, mereka mengatakan innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat baik. Padahal dia suka merusak, tapi mereka merasanya apa? Berbuat baik. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan, akan tapi mereka tidak menyadari. Kemudian wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Dan ketika dikatakan kepada mereka kalian berimanlah sebagaimana manusia telah beriman, mereka mengatakan apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang jahil, orang-orang bodoh telah beriman. Jadi mengatakan orang-orang yang beriman itu bodoh. Jadi ketika mau diajak ngaji nggak mau gitu. Malas gitu rasanya. Ingatlah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, akan tapi mereka tidak mengetahui. Nah ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Permukaan dua ini. Ketika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan iman. Dan ketika mereka berjumpa kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, syayatin, ya, pemimpin-pemimpin mereka, di sini syayatin itu, kalau inna ma'akum, aku ki bolongmu, aku kan bolongmu, ya sekedarnya sajalah, ya. Itulah orang-orang yang bermuka dua. Inna ma nahnu mustahzi'un, aku mau memperolok-olok tok itu kan. Allah yastahzi'u bihim wa yamutuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka terombang-ambing. Ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perdagangan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Itu ya. Itu poin ke pertama.
dari orang kafir. Nanti coba surat 3 ayat 167 168 dibaca sendiri ya. Dicatat aja ayatnya. Surat 4 ayat 143 juga. Kemudian poin yang kedua, surat 3 ayat 167. Yang berarti ini poin yang ini ya, tadi yang saya bacakan. Surat 3 ayat 167 intinya adalah orang yang malas berjuang di jalan Allah. Orang yang malas berjuang di jalan Allah. Untuk diajak berjuang di jalan Allah malas gitu ya. Sukanya main game, sukanya bikin status. Berjuang di jalan Allah nggak mau. Hati-hati. Poin yang ketiga, surat 9 ayat 50 dan surat 3 ayat 120. Intinya sama itu. SMS. Surat 9 ayat 50 dan surat 3 ayat 120. Isinya adalah SMS. Suka melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Pernah nggak dorong orang bangkrut gitu ya? Syukurin. Kemudian kalau ada orang tetangganya yang berarti orang ini iri ya, suka iri dengki. Ini termasuk kalau apa munafik, hati-hati. Kalau tetangganya yang bangun rumah panas, ngedon ke mobil meriang. Iya komplit ya. Jadi iya, kalau ada orang tetangganya sakit syukurin. Tapi kalau ada tetangganya yang gitu di mobil atau bangun rumah atau biasanya para perempuan itu tanggane kancane tuku gelang gitu ya. Ya, balik langsung pak, kayak tuku gelang seompiok. Suka iri hati ya. Jadi susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Intinya itu di surat 9 ayat 50 dan surat 3 ayat 120. Hati-hati kalau kita punya sifat iri hati. Kemudian poin yang keempat, surat 9 ayat 67. Surat 9 ayat 67. Ini harus tahu ini, harus tahu. Karena kebalikannya dengan orang yang beriman ya. Surat 9 ayat 67. Harus buka ini. Yang lain nanti saya bacakan aja enggak apa-apa. Dan nanti surat 4 ayat 42 itu kita 9 ayat 67. 67 68 ya. Kalau 68 itu adalah ancamannya. Kalau di 67 itu adalah sifatnya, sifat-sifat orang munafik. Sudah. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, sebagian mereka termasuk sebagian yang lain, saling terkaitan gitu ya. Ciri-cirinya adalah ya'muruna bil munkar. Kalau orang beriman itu ciri-cirinya di bil ma'ruf. Itu di surat 9 juga ayatnya 71-72 di sebelah kiri paling bawah itu orang beriman. Itu kebalikannya di sini surat 9 ayat 67 dan 68 ya. Orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan itu adalah sebagian mereka termasuk sebagian yang lain. Satu, mereka memerintahkan apa? Dengan kemungkaran. Yang kedua, wayanhauna 'anil ma'ruf. Ya. Dan mereka mencegah dari perbuatan yang baik. Wayaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangan mereka. Menggenggam itu bisa malas, bisa cetil. Ya, bisa cetil bahil. Apa kalau orang bahasa Semarang apa? Pelit medit ya. Wayaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangan mereka. Bisa pelit medit atau bisa malas, tidak mau berjuang di jalan Allah. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa Allah, maka dia Allah lupa melupakan atas mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka adalah orang-orang fasik.
Yaitu ayat 68-nya adalah ancamannya. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffar nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim. Allah telah menjanjikan orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, wal kuffar dan orang-orang kafir, janjikannya apa? Nar jahannam, neraka jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hiya hasbuhum, dia neraka cukup bagi mereka. Wa la'anahumullah, dan Allah melaknat mereka. Wa lahum 'adzabun muqim, dan bagi mereka siksaan yang kekal. Lah, perbandingan antara orang munafik itu yaitu orang mukmin ayat 71 dan 72-nya. Kalau tadi ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, ya. Kalau orang-orang mukminat itu auliya'u ba'dhum auliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunas zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Innallaha azizun hakim. Jadi kalau panjenengan ingin membedakan antara orang mukmin dan orang-orang munafik, di sini yang di surat 9 ayat 67 dan 68, kemudian orang yang mukmin itu di surat 9 juga ayatnya 71 dan 72. Gitu ya. Bagaimana lanjut? Iya. Masya Allah ya. Sekarang poin yang ke-5. 1, 2, 3 tentang masih munafik ya. Oh, masih munafik. Masih munafik ini. Banyak banget munafik nih. Capek ya? Saya juga capek. Sama. Gak apa-apa, berjuang di jalan Allah. Ya. Mencari ridho Allah itu memang harus capek. Atau disebut Kalau mau enak-enak tidur di rumah. Surat 63 ayat 1 sampai 3. Surat 63 itu surat Al-Munafiqun kan? Ayat 1 sampai 3. Yaitu orang yang berani bersumpah dengan nama Allah bahwa dia beriman, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Intinya itu. Surat 63 ayat 1 sampai 3. Nanti panjenengan cari sendiri ya. Yaitu intinya orang yang berani bersumpah dengan nama Allah bahwa dia beriman, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Ya, orang yang berani bersumpah dengan nama Allah, Wallahi, ya, aku beriman, gitu. Aku bolomu, padahal dia tidak beriman. Itu 63 ayat 1 sampai 3. Kemudian 63 juga, ya, ayat yang poin yang ke-6. 63 juga ayat 5. Yaitu orang yang selalu ingin dianggap orang penting. Ya ini orang jalan. Ah, copo iki. Inilah orang yang selalu ingin dianggap orang penting. 63 ayat 5 ya. Ayat poin yang ke-7 surat 4 ayat 61 sampai 62. Surat 4 ayat 61 sampai 62. Intinya adalah orang yang diajak berhukum kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasul, mereka menghalang-halangi. Orang yang diajak berhukum kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasul, mereka menghalang-halangi. Atau orang-orang yang menghalang-halangi mengkaji ayat-ayat Allah. Surat 4 ayat 61 sampai 62. Nanti buka sendiri ya. Intinya itu. Sekarang poin yang ke-8. Surat 4 ayat 142 sampai 146 itu ya. Surat 4 ayat 142 sampai 146. Di 4 ayat 142-nya adalah orang yang menipu Allah. Kemudian orang yang malas sholat. Poin yang ketiganya, orang yang suka pamer dalam beribadah. Pertama, orang yang menipu Allah di poin 142-nya.
seperti 2 ayat 9 tadi. Yang kedua, orang yang malas sholat. Ketiga, orang yang suka pamer dalam beribadah. Keempat, orang yang sedikit mengingat Allah. Ini yang di surat 4 ayat 142-nya itu ya. Satu, orang yang menipu Allah, orang yang malas sholat, orang yang suka pamer dalam beribadah. Nek arep ibadah, arep amal, arep sedekah, kudu diwerohke wong liya. Ya. Ya, pamer kok. Kok sing wis haji ora diundang Bu Haji, mesu. Ya. Poin yang keempat adalah orang yang sedikit mengingat Allah. Lupa ya dengan kehidupan dunia, mengingat Allahnya sedikit. Surat 4 ayat 143 intinya orang yang bermuka dua disebut mudzabdzabin. Menclok kono, menclok ini, koyo laler. Ya azubab gitu ya. Maka disebut mudzabdzabin. Menclok di tempat bersih juga menclok di tempat kotor. Itu orang yang munafik. Bermuka dua. Surat 4 ayat 143. Menclok sana, menclok sini. Ning kono ngomong aku golomu, ning kene aku ngomong aku golomu. Surat 4 ayat 144-nya yaitu orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Surat 4 ayat 144, orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Iya. Monggo diterjasi piyambak-piyambak nggih. Surat 4 ayat 145. Ancaman orang-orang munafik di neraka paling bawah. Surat 4 ayat 145, ancaman munafik bagi orang munafik adalah berada di neraka paling bawah. Kemudian surat 4 ayat 146, cara bertaubat dari perbuatan munafik. Surat 4 ayat 146, cara bertaubat. 1. Bertaubat. 2. Berbuat baik. 3. Berpegang teguh kepada hukum Allah. Cara bertaubatnya yaitu taubat intinya kan adalah kembali ya. Kembali kepada hukum Allah. Ketika sudah berbuat macam-macam tadi, bertaubat, kemudian berbuat baik. Berbuat baiknya ini adalah untuk mengironi ya, mengganti ya perbuatan dosa yang sudah berlalu, maka diganti dengan berbuat baik. Maka orang-orang yang sampai meninggalnya tidak bertaubat atau sampai menjelang kematiannya baru bertaubat, maka Allah tidak mau mengampuninya. Karena apa? Mau meninggal baru bertaubat tidak diterima, karena tidak ada waktu untuk mengganti perbuatan buruknya dengan perbuatan yang baik. Maka cara untuk bertaubatnya adalah dengan berbuat baik. Yang ketiga, berpegang teguh kepada hukum Allah. Benar-benar mengkaji ayat-ayat Allah, kemudian dilaksanakan. Itu yang akan bisa mengganti perbuatan buruknya menjadi perbuatan baiknya. Yang keempat adalah ikhlas menjalani hukum Allah, ora kepeksa atas kesadarannya sendiri. Dengan bertaubatnya itu bukan dipaksa, tapi dengan kesadarannya sendiri, maka ikhlas menjalankan hukum Allah. Kemudian tadi poin yang ke-8 ya, sekarang 9. Surat 59 ayatnya 11 sampai 13. Intinya adalah orang yang suka berdusta. Orang yang suka berdusta. Ya. Surat 59 ayat 11 sampai 13. Enggak usah dibuka karena ini nanti dipelajari sendiri di rumah ya. Intinya adalah orang yang suka berdusta. Sekarang poin yang terakhir. Surat 59 ayatnya 11 sampai 13. Poin yang terakhir yaitu musyrik. Ya. Musyrik. Orang-orang yang tergolong musyrik. 1. Surat 4 ayat 36 dan juga 6 151.
orang yang mengabdi kepada selain Allah. Karena kan Allah melarang musyrik itu. Surat 4 ayat 36 dan juga surat 6 ayat 151. Sebenarnya masih banyak lagi. Ini saya ambil 2 ayat aja. Surat 4 ayat 36 dan surat 6 ayat 151. Yaitu orang yang menyembah atau mengabdi kepada selain Allah. Ya. Musyrik, menduakan Allah. Ya. Poin yang kedua yaitu orang yang minta pertolongan kepada selain Allah. Surat 6 ayat 100. Surat 6 ayat 100 yaitu orang yang minta atau pertolongan kepada selain Allah. Betulane sepi. Ya. Lunga ning ndi? Gunung ndi? Iya. Padahal yang maha kaya, maha mendengar itu siapa? Allah. Kenapa harus minta pertolongan pada selain Allah? Gitu kan? Iya. Jadi surat 6 ayat 100 orang yang minta pertolongan kepada selain Allah. Ayatnya poin yang ketiga, nah ini perlu digatek KKP pulau panjenengan ini. Surat 30 ayat 31 sampai 34. Cinta golongan berlebih-lebihan. Surat 31 ayat sampai 32 aja lah. Enggak usah banyak-banyak ya. Harus buka ini, supaya kita enggak fanatik golongan itu ya. Surat 30 ayat 31 sampai 32. Surat 30 ayatnya 31 sampai 32. Untuk menjadi orang beriman, Masya Allah ya, tantangannya ya. Kalau panjenengan pengen kompleks ya 3 sampai 34. Saya akan bacakan ayat 31 dan 32-nya aja. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Munibina dengan kembali atau bertaubat kepada Allah ilaihi. Wattaquhu dan kalian bertakwalah kepadanya. Kemudian wa aqimus sholat dan kalian dirikanlah sholat. Allah berpesan wala takunu minal musyrikin dan janganlah kalian termasuk orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Ini banyak di dalam masyarakat terjadi seperti ini. Itu enggak sadar gitu. Siapa orang musyrik itu? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan. Wa kanu syi'a. Golongan A moyoki golongan B. Golongan B nganu golongan C gitu. Terlalu dibahas gitu ya. Pertentangan itu selalu dibahas, dipertentangkan gitu. Nah, mereka merasa dirinya paling benar. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan ya, tiap-tiap golongan dengan apa yang ada di sisi mereka bangga. Berarti bangga dengan golongannya gitu. Monggo kula panjenengan cerdasi ayat-ayat ini. Jadi jangan sekali-kali fanatik golongan. Karena termasuk apa? Musyrik. Tempatnya? Masya Allah. Ternyata ya, cinta golongan berlebihan, fanatik golongan adalah musyrik. Yang mengatakan saya musyrik siapa? Allah. Minal muswalat takunu minal musyrikin. Yaitu minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farihun. Poin yang keempat. 41 ayat 6 dan 7. Surat 41 ayat 6 dan 7. 1. Ini juga perlu dibuka ini. Orang yang tidak mau berzakat dan orang yang tidak percaya dengan akhirat. 41 ayat 6 dan 7 termasuk musyrik ini. Hati-hati.
ayat 6 dan 7 ya. Qul innama Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Qul katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku itu adalah manusia seperti kalian. Hanya diwahyukan kepadaku, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Fastaqimu lahu, maka kalian istiqomahlah kepadanya, wastaghfiruh, dan kalian mohonlah ampun kepada Allah. Karena apa? Wa wailul lil musyrikin, dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Alladzina la yu'tunaz zakah, orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ternyata ya, orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat termasuk apa? Musyrik. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Yang kedua, orang yang ingkar dengan akhirat. Jadi orang yang tidak mau berzakat termasuk musyrik. Orang yang cinta golongan termasuk musyrik. Ya Allah. Ternyata ya. Poin yang kelima ini kadang nggak terasa juga. Cinta anak atau cucu dengan berlebih-lebihan. Surat 7 ayat 189 190. Buka lagi. Capek enggak apa-apa. Surat 7 ayat 189 sampai 180. Enggak sadar kadang-kadang. Surat 7 ayat 189 sampai 190. Sudah? Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Ini kan intinya Allah menceritakan manusia pertama ini ya. Proses manusia pertama hamil, kemudian dikaruniai anak. Ketika hamil, keduanya berdoa kepada Allah, lain ataitana sholihal lanakuna minasyakirin. Sungguh jika Engkau memberikan kami anak yang soleh, sungguh kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Tapi ayat 150-nya Allah mengabulkan itu, diparingi anak yang soleh. Falamma atahuma sholihan ja'ala lahu syuraka. Itu. Fima atahuma. Maka ketika dia Allah memberikan keduanya anak yang soleh, ja'ala itu kan menunjukkan dua orang ya. Dua orang bapak ibunya itu menjadikan lahu bagi anaknya itu syuraka, serikat bagi Allah gitu. Fima atahuma, pada apa yang kami berikan pada keduanya, pada apa yang dia Allah berikan kepadanya. Fata'alallahu amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah atas apa yang mereka serikatkan gitu. Jadi kemana-mana yang diomong-omongkan anaknya, anakku ki sukses, wah jadi wong temenan gitu ya. Padahal yang berikan kesuksesan siapa? Allah. Kemudian kalau disuruh berzakat, bersedekah, berinfak, alasannya anak lagi gitu. Jadi kanggo anakku sekolah gitu. Ini kanggo anakku, kok anaknya arep mantu kan. Kemudian setelah mantu, anakku lo gawe omah, terus ada aja alasannya. Jadi hartanya itu demi anaknya, bukan karena Allah. Ini hati-hati. Lagi kula panjenengan ya. Yang suka ngomong ke anak kesana kemari ya. Anaknya telah sukses makanya kan kalau itu kan gini,
Ya, ini yang ke sana 1, sininya 4 ya. Ya. Monggo, kalau panjenengan evaluasi diri. Apakah dari ke 5 poin itu kita selamat enggak gitu ya? Kira-kira selamat enggak? Insya Allah ya, berusaha ya. Masya Allah ya. Ya. Poin ke-6, musyrik itu juga banyak sekali nih. Poin yang ke-6, surat 45 ayat 23. Surat 45 ayat 23. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Hati-hati. Egois, suka menang sendiri. Ya. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Poin yang saya bacakan aja ya. Tadi surat 45 ayat, poin yang ke-6 surat 45 ayat 23. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kemudian poin yang ke-7 surat 4 ayat 36. Seperti yang tadi di atas, surat 6 ayat 151, karena di situ mengandung beberapa poin gitu ya. Orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Perintah Allah kita itu disuruh apa? Berbakti ya. Sampai 5 surat itu kan. Surat 4 ayat 36, surat 6 ayat 151, surat 17 ayat 23, 24, surat 31 ayat 14, 15, surat 46 ayat 15, 16. 6 surat itu Allah perintah untuk berbuat baik. Kalau durhaka berarti ya, durhaka terhadap kedua orang tua itu adalah musyrik. Ya. Poin yang ke-8 yaitu orang yang bangga dengan harta kekayaannya. Surat 18, orang yang bangga dengan harta kekayaannya. Surat 18 ayatnya 32 sampai 44. Panjang itu ceritanya, Al-Kahfi ya. Surat 18 ayatnya 32 sampai 44, nanti panjenengan baca sendiri di rumah. Juga surat 28 ayat 79. Orang yang bangga dengan harta kekayaannya. Itu ceritanya ada 2 orang yang kaya, satu kaya, yang satu miskin tapi beriman. Dia membangga-banggakan hartanya. Ya. Oh iki hartamu sithik, aku hartanya akeh. Antara itu. Poin yang ke-9, orang yang bangga dengan ilmu yang ada padanya. Diceritakan di surat 28 ayat 78 itu seperti Qarun ya. 28 ayat 78. Aku iso sugih kan mergo ilmuku. Aku iso naik pangkat kan mergo kepinteranku. Jadi orang yang bangga dengan ilmu yang ada padanya adalah termasuk musyrik. Surat 28 ayat 78, juga surat 39 ayat 49. Surat 28 ayat 78, juga surat 39 ayat 49. Orang yang bangga dengan ilmu yang ada padanya. Poin yang ke-10, orang yang mengikuti hukum tandingan bagi Allah. Orang yang mengikuti hukum tandingan bagi Allah. 18 ayat 26. Surat 18 ayatnya 26. Ya. Mengikuti ya, wala yusyriku fi hukmihi ahad. Dan Allah tidak pernah berserikat di dalam hukumnya. Jadi hukum Allah itu satu. Dan ketika membuat hukum, Allah enggak dibantu pada siapapun. Tapi ketika menyampaikan kepada manusia, Allah mengutus para rasulnya yang terus berganti, tapi inti ajarannya adalah sama, yaitu Islam. Karena aturan Allah itu adalah innad-dina 'indallahil Islam. Yang di sisi Allah adalah Islam. Manusia diciptakan oleh Allah, dipenuhi segala kebutuhan zahirnya dan juga batinnya, itu jiwanya disiapkan juga untuk obatnya. Capek ya? Sudah? Pas ini ya, sudah sampai